Beauty pada video ini adalah episode pertama part 2, di mana pada saat Lim Joo Kyung ingin bunuh diri, ia diselamatkan oleh pria tampan bernama Suho. Setelah insiden malam itu, kehidupan Lim Joo Kyung berubah. Lim Joo Kyung berusaha belajar berhias diri dengan make up, namun untuk tahap awal ia gagal. Ia berhias dengan make up, namun hasilnya menakutkan. Bahkan ia menjadi bahan ejekan di kelasnya, bahkan banyak dipermalukan oleh teman-temannya. Sepulangnya dari sekolah, sesampainya di rumah, ibunya yang tengah menelpon pun terkejut melihatnya. Ibunya menyangka bahwa Lim Joo Kyung tengah bermain film horor karena make up-nya yang begitu menakutkan. Lalu Lim Joo Kyung meminta pindah sekolah kepada ibunya. Lalu ibunya mengatakan bahwa tidak diminta pun mereka memang harus pindah dari apartemen itu ke rumah yang lama karena ayahnya tengah terlilit hutang sehingga harus menjual apartemen itu untuk melunasinya. Kini tibalah saat di mana semuanya telah berubah. Setelah keluarganya pindah ke rumah dan ia pindah sekolah, Lim Joo Kyung telah belajar banyak tentang berhias dari berbagai referensi di sosial medianya. Ayah, ibu, kakak, dan adiknya pun terkejut melihat penampilan Lim Joo Kyung. Sesampainya di sekolah, semua mata tertuju padanya. Ia terlihat sangat cantik, bahkan guru-gurunya pun takjub pada kecantikannya. Saat di ruang guru, Lim Joo Kyung bertemu dengan pria jenius sekelasnya. Ia takjub atas ketampanannya. Ia bernama Suho. Namun, Suho bersikap cuek padanya, meskipun ia terlihat cantik. Lalu guru itu menyuruh Suho mengantarkan Lim Joo Kyung ke kelasnya. Dengan berat hati, ia pun mengantarnya. Namun di tengah perjalanan ke kelasnya, Suho tiba-tiba dipanggil oleh salah satu temannya. Kemudian Suho berhenti, namun Lim Joo Kyung yang pada saat itu tidak memperhatikan jalannya, malah menabrak Suho dari belakangnya. Lim Joo Kyung melihat bahwa bedak hiasnya menempel pada baju seragam Suho. Suho asik berbicara dengan temannya. Lim Joo Kyung ingin menghapus bedaknya pada seragamnya tapi ia takut. Hingga ketika Suho sampai di kelasnya, salah satu temannya menegurnya karena seragamnya yang kotor terkena bedak. Suho marah dan pergi menghampiri Lim Joo Kyung. Dan ia melihat saat itu Lim Joo Kyung tiba-tiba diam-diam tengah memakai make up-nya karena takut luntur. Dengan marah, Suho melemparkan seragamnya pada Lim Joo Kyung dan Lim Joo Kyung sangat takut pada saat itu. Saat di kelas, gurunya memperkenalkan Lim Joo Kyung sebagai siswi baru di sekolah itu. Semua mata terpana padanya dan takjub atas kecantikannya, kecuali satu orang ini, yaitu Suho. Ia memasang wajah cemberut pada Lim Joo Kyung. Lalu guru itu menyuruhnya duduk di bangku kosong sebelah Suho, namun ia menolak dengan beralasan bahwa penglihatannya yang memang kurang baik. Dan akhirnya ia duduk di belakang Suah. Karena kecantikannya, Lim Joo Kyung sangat mudah bergaul dengan mereka. Banyak yang memuji kecantikannya. Pada saat istirahat, Joo Kyung mencoba membilas seragam Suho yang terkena bedaknya. Tapi karena bedaknya adalah bedak yang tahan air, ia merasa kesulitan untuk membersihkannya. Setelah itu, ia mengibaskan seragam itu. Ternyata di sana ada Suho dan Suho terkena kibasan airnya. Dan saat itu, Suho sangat marah kepada Lim Joo Kyung. Lim Joo Kyung mengembalikan seragam itu. Suho malah menyuruhnya membuangnya, lalu Suho pergi. Tiba-tiba temannya datang. Lim Joo Kyung bertanya pada temannya, mengapa Suho bersikap seperti ini kepadanya. Namun teman-temannya menyuruhnya untuk bersabar karena Suho memang memiliki kepribadian yang dingin. Ia disebut dengan psikopat tampan. Lalu setelah itu teman-temannya mengajak Lim Joo Kyung pergi makan sehabis sekolah dan akhirnya mereka pergi makan bersama dengan keeksisannya. Kemudian mereka juga pergi bermain permainan bersama di sana. Lim Joo Kyung sangat senang karena sebelumnya ia belum pernah memiliki teman seperti ini. Lalu mereka juga pergi ke studio untuk berfoto bersama agar dapat mengabadikan momen bersamanya. Berbeda halnya dengan Suho yang menghabiskan waktunya dengan belajar ilmu bela diri. Saat malam tiba, Joo Kyung sibuk melihat foto mereka tadi di handphonenya dan sibuk membalas chat dari teman-temannya. Tiba-tiba adiknya datang dan diam-diam memotret wajahnya tanpa make up. Lim Joo Kyung sadar kemudian mengejar adiknya. Ia berusaha merebut handphone tersebut untuk menghapus foto-fotonya, namun ia tetap gagal karena ini adalah hal yang sulit baginya.
Adiknya mengatakan bahwa ia sangat heran mengapa teman-temannya mengatakan bahwa kakaknya cantik sekali. Makanya diam-diam adiknya memotret kakaknya agar ditunjukkan kepada teman-temannya nanti. Lim Ju-kyung memohon kepada adiknya agar tidak melakukan hal itu. Adiknya setuju dengan syarat Lim Ju-kyung harus meminjamkan bab komik horor yang baru dirilis untuknya, kemudian memasakkan ramyeon untuknya. Seusai Suho berlatih ilmu bela diri, ia pergi melakukan kehobiannya, yaitu membaca komik di toko buku langganannya. Lim Jo Kyung pun dalam perjalanan pergi mencari komik favorit yang diminta oleh adiknya. Ia mencarinya di toko buku langganannya. Di perjalanan, ia baru sadar bahwa ia tidak memakai make up. Ia berjalan dengan cepat agar tidak ada yang melihatnya. Sesampainya di toko tersebut, ia senang melihat penjaganya karena ternyata penjaganya masih orang yang sama dengan dulu yang ia kunjungi. Bahkan tata letak serta aroma ruangannya pun masih sama dengan yang dulu. Ia juga melihat tulisannya yang dulu ia tulis di dinding tempat ia biasa duduk membacanya. Kemudian ia pergi mencari komik tersebut. Lim Ju Kyung merasa kesulitan mengambil komik tersebut karena letaknya berada di atas dan ia kurang tinggi untuk mencapainya. Namun tiba-tiba ada pria di belakangnya yang kemudian mengambilnya dan berusaha merebut komik tersebut darinya. Dengan cepat Lim Ju Kyung kembali merebutnya. Namun pria itu tidak melepaskan komik tersebut sampai akhirnya mereka terjatuh kembali ke lantai dan Lim Ju Kyung sadar dan melihat bahwa ternyata pria itu adalah Suho.